Assalamualaikum. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk belajar lagi. Masih semangat ya anak-anak? Dijaga semangatnya, dijaga kesehatannya. Baik, sekarang kita melanjutkan pembelajaran tematik tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Kalian sudah siap bukunya ya? Bukunya seperti ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, berdoa dahulu yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Alhamdulillah, baik anak-anak. Yuk kita buka halaman. Nah, di halaman 10 ini, ayo kita sama-sama belajar tentang teks notasi angka. Kali ini kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Menanam Jagung ciptaan Ibu Sud. Anak-anak, kenapa sih kok mengangkat judul ini? Kaitannya dengan materi sebelumnya bahwa salah satu manfaat sinar atau panas matahari adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman. Baik anak-anak, perhatikan ini ada tanda 4/4. 4/4 ini adalah birama. Birama itu menunjukkan bahwa dalam satu birama ini ada 4 ketukan. Ini satu birama ini ditandai dengan garis berdiri ini dan garis berdiri ini ya. Ini satu birama. Baik, coba Bu Guru yang memberi contoh dahulu ya. Sol, do, mi, do, sol, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, mi, do, re, mi, re, do, sol, 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 do, mi, do, mi, re, do, si, la, sol, fa, fa, mi, re, do, sol, mi, sol, fa, mi, re, sol, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sekarang kita masukkan ke teksnya. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Gitu ya. Jadi ketukannya itu 4 ketukan ya. Jadi seperti ini. No, 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 na, 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 na. Na, 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 na. Ya, berikut adalah urutan tinggi rendah nada. Kalau tadi lagu menanam jagung tadi diawali dari nada sol. Sol, do, mi, do, sol, do, mi, do. Maka ini adalah urutan tangga nada ya. Dari yang rendah, sedang, dan tinggi. Yang rendah itu ditandai dengan ada titik di bawahnya angka. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini adalah do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Kemudian ini do, re, mi, fa, sol, la, si yang sedang. Kemudian yang tinggi ada titik di atasnya do, re, mi, fa, sol, la, si. Coba Bu Guru beri contoh ya. Kalau kurang kurang sesuai atau kurang bagus, mohon dimaklumi ya anak-anak. Yang penting kita paham bahwa nada itu ada rendah, ada tinggi. Si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, seperti itu ya. Ini posisi Bu Guru juga duduk, jadi kurang bagus kalau ambil nada atau suara. Itu seyogyanya berdiri tegak, jadi sirkulasi udara atau suara yang keluar itu insya Allah jadi lebih bagus. Kalau kita latihan itu insya Allah lebih bagus.
Keterangannya, semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Nah, pada teks lagu Menanam Jagung, tandailah nada yang tinggi yang mana, nada yang rendah yang mana. Nah, anak-anak, tanaman jagung itu dapat tumbuh selain ada sinar matahari, juga harus ada airnya. Apakah air juga merupakan sumber energi? Ayo kita cari tahu. Energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan, dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk apa? Iya, memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Loh, kok bisa ya? Nah, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Baik, coba di halaman 12 anak-anak kalian amati. Anak-anak, air itu sangat penting bagi kita. Setiap orang berhak mendapatkan air yang bersih. Perhatikan gambar itu. Di sini ada seorang anak perempuan sedang minum. Wah, ini kalian bisa mengoreksi bagaimana sikap anak ini dalam minum, anak-anak? Kurang tepat ya, ini minumnya sambil berdiri. Rasulullah mencontohkan kita minum sambil sambil duduk. Kalau menggunakan tangan kanan ini sudah betul. Kemudian ini adalah anak yang sedang mandi menggunakan air, menggunakan gayung. Nah, anak-anak, coba kalian diskusikan bersama orang tua kalian atau siapapun yang ada di rumah yang bisa diajak diskusi ya. Nah, anak-anak, setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Selanjutnya, di halaman 14, diskusikan dengan keluarga di rumah juga ya. Apa saja dampak dari kegiatan pada gambar A? Mana gambar A? Ini gambar A. Gambar A itu adalah warga sedang membersihkan sungai. Apa saja dampak dari kegiatan gambar A? Kemudian, apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar A? Selanjutnya, apa saja dampak dari kegiatan pada gambar B? Gambar B ini adalah seorang anak menutup keran jika air di bak telah penuh. Nomor selanjutnya, apakah kita harus melakukan seperti gambar A dan B? Nomor 6, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Carilah contoh kewajiban kita dalam kehidupan masyarakat. Berikut alasannya. Tulislah dalam diagram berikut. Apa itu kewajiban? Nah, artinya kewajiban ditulis di sini. Contoh kewajiban kita apa saja? Tulis di sini. Contoh bukan kewajiban tulis di sini. Kita lanjut di halaman 16. Siti ingin mengetahui penggunaan air bersih di rumah setiap minggunya. Nah, berikut ini adalah data yang Siti temukan. Penggunaan air bersih di rumah dalam satuan liter setiap minggunya adalah 273. Selanjutnya Edo, Lani, Dayu, Udin, dan seterusnya masing-masing mempunyai catatan itu ya. Nah, anak-anak, kalian diminta menghitung jumlah air yang digunakan oleh semua teman-teman Siti. Lakukan penaksiran untuk mempercepat penghitungannya. Nah, apa itu penaksiran? Nah, anak-anak, kalian dapat melakukan penaksiran untuk mempercepat hasil perhitunganmu. Untuk melakukan penaksiran, kamu perlu memahami aturan pembulatan ke puluhan terdekat, ratusan terdekat, atau ribuan terdekat. Jadi, ditaksir itu didekatkan ke puluhan, ratusan, ribuan. Ya, contohnya, pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, aturannya, jika bilangan satuannya adalah 5, 6, 7, 8, dan 9, ini dibulatkan menjadi 10. Ya, dibulatkan ke atas, dibulatkan menjadi 10. Kemudian, jika bilangan satuannya adalah 1, 2, 3, dan 4, ini dihilangkan. Contohnya, 543.
543 angka satuannya adalah 3, maka cocokkan dengan ketentuan tadi. 3 ini termasuk yang mana? 3 ini termasuk yang ini ya. Jika bilangan satuannya adalah 1, 2, 3, dan 4 ini dihilangkan, maka 543 ini taksirannya menjadi 540 gitu ya. Ini kalau puluhan terdekat. Nah, sekarang jika pembulatan itu ke ratusan terdekat. Ketentuannya ini. Yang pertama, jika bilangan puluhannya adalah 50 sampai 99, maka dibulatkan menjadi 100. Jika bilangan puluhannya kurang dari 50, maka dihilangkan, tidak dianggap. Contohnya, 543. Nah, ini dibulatkan menjadi berapa? Puluhannya ini kan 43 ini. Kurang dari 50, maka tidak dianggap. Jadi, 543 itu pembulatannya menjadi 500 ya. Rumusnya ini diperhatikan dan diingat-ingat. Kalau lebih dari 50 sampai 99 maka itu dibulatkan jadi 100. Kalau kurang dari 50 tidak dianggap. Nah, anak-anak, bagaimana cara membulatkan bilangan 22? Kamu dapat menggunakan garis bilangan untuk membantumu melakukan pembulatan. Perhatikan garis bilangan itu. Ada bagian-bagian yang sudah ditulis 20, 21, 22, 23, 24, 25. Perhatikan jarak bilangan 22 ke bilangan 20 dan 25. Manakah yang lebih dekat? Nah, bilangan 22 lebih dekat 20. Bilangan 22 dapat dibulatkan menjadi 20. Jadi posisinya itu lebih dekat mana? Nah, itulah pembulatannya. Baik, kita lanjut di halaman berikutnya dahulu. Bagaimana cara melakukan penaksiran? Taksirlah penjumlahan berikut ke puluhan terdekat. 123 ditambah 267 sama dengan, nah, kalian bulatkan menggunakan rumusan tadi ya. Ini 123 mendekati 120. 3-nya tadi karena kurang dari 5 dihilangkan ya menjadi 120. Kemudian 267. 7, satuan ini 7 lebih dari 5 ya tadi. 5, 6, 7, 8, 9 tadi dianggap dibulatkan menjadi 10. Maka 267 ini menjadi 270. Jadi hasil dari pembulatan tersebut penjumlahannya adalah 120 ditambah 260 sama dengan 380. Jadi hasil penaksirannya adalah 380. Untuk operasi pengurangan caranya juga sama dengan cara di atas. Jadi dibulatkan dulu ya. Seperti itu. Nah, anak-anak, bagaimana cara melakukan penaksiran ke ribuan? Isilah tabel berikut. Nah, ini ada bilangan 45, penaksiran puluhan. Dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi berapa tadi? Nah, ini satuannya 5. Berarti berapa di sini? Kemudian 477 ratusan. Penaksiran ratusan. Dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi berapa? Dan seterusnya ini kalian isi. Untuk pembelajaran 2 ini, tugasnya adalah di halaman 17 ini. Yang lain-lainnya tadi memang sama Bu Indra kalian diminta untuk mengisi itu memang untuk mengasah kemampuan kita dari materi yang kita pelajari. Apakah sudah paham dengan cara mengisi menjawab beberapa pertanyaan yang ada yang disampaikan di buku paket ini. Untuk selanjutnya ini dipelajari secara mandiri ya anak-anak. Subtema 1 pembelajaran 2 kali ini sudah cukup. Apabila ada yang ingin ditanyakan boleh langsung wapri Bu Indra, boleh menelpon, boleh wapri. Nanti kalau belum langsung dibalas ya kalau Bu Indra sudah longgar insya Allah diperhatikan. Baik anak-anak, kita sudahi belajar
subtema 1 pembelajaran 2 kali ini dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat dan kita diberi kemudahan dalam mengerjakan tugas-tugas. Baik anak-anak, selamat mengerjakan dengan penuh semangat ya. Bukan karena terpaksa, dan diusahakan mengerjakan sendiri, tulisannya sendiri ya. Meskipun berdiskusi dengan orang tua. Baik anak-anak, Bu Indra akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak.